Ya, pemirsa, nih langsung saja kita akan membahas soal narasi ya yang tadi ada di dalam paket pengantar sebelumnya. Tapi sebelum mengarah ke sana, nah ini sudah bergabung bersama kita di studio dan juga di luar studio Rati. Ya. Ada Pak Albertus Wahyu Rudanto, beliau ini Komisioner Kompolnas RI. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wahyu. Di sebelah Pak Wahyu juga ada Bang Saur Siagian, penasehat dari Tampak. Selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi, Selamat Merdeka. pagi, Bang. Merdeka Bang. Lalu di Bogor, Jawa Barat, ada juga Ketua IPW Indonesia Police Watch, Bang Sugeng Teguh. Selamat pagi, Pak Sugeng Teguh. Selamat pagi Pak Sugeng. Mas Aris. Merdeka. Mbak Rati. Baju merah. Merdeka. Baju merah. Masih ya semangat kemerdekaan ya. Semangat 17 masih merah putih soalnya, merah putih. Ya, baik. Sebelum kita memulai perbincangan, kita akan melihat dulu statement dari Mahfud MD, Ketua Kompolnas RI. Berikut ini. Tidak, kalau ini tidak antar institusi, tetapi di dalamnya sendiri ada banyak masalah. Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya, karena ini tidak bisa dipungkir ini ada kelompok Sambo sendiri nih yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya, seperti sub Mabes lah ini yang sangat berkuasa, dan ini yang menghalang-halangi sebenarnya. Ya, kita mengutip pernyataan Pak Mahfud, Pernyataan ini ada yang kemudian kerajaan heboh, ya. Polri di dalam tubuh Polri begitu ya. Oke. Nah, langsung Pak Wahyu, ini apa yang dimaksud kerajaan Polri terkait kasus ini sih Pak? Apakah memang hanya penutupan kasus Sambo saja atau sebenarnya ada bisnis-bisnis ilegal di dalam kerajaan Polri ini? Terima kasih Mbak Nate. Jadi sebetulnya kalau dalam suatu organisasi ada kelompok-kelompok itu yang wajar. Kan kelompok itu bisa karena ikatan emosional, ikatan angkatan ya. Sepanjang kelompok-kelompok itu nanti menjadi sinergi, itu akan menjadi kekuatan dalam organisasi Polri misalkan. Tetapi kalau kelompok-kelompok itu kemudian ada yang istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu terpelancang mencelat ya, dan kemudian dia menjadi benalu, akan menjadi masalah. Kalau dalam pandangan Kompolnas seperti statementnya Pak. Yang dimaksud Pak Mahfud MD ya, ini benalu atau apa? Dalam tanda petik benalu. Sehingga menurut kami di Kompolnas salah benalu satu itu negatif kan ya Pak? Negatif. Maka salah satu solusinya diamputasi. Diamputasi? Iya, itu kalau pendapat kami, maka kami mengusulkan, kami sudah sepakat komisioner Pak Mahfud sendiri yang memimpin rapatnya bahwa Polri ini harus dijaga marwahnya. Artinya benalu ini jangan sampai kemudian semakin menggerogoti institusi. Karena ini persoalan kita harus jaga loh. Harus jaga. Apapun Polri ini dibutuhkan oleh publik, oleh masyarakat. Sehingga kami memberikan masukan sesegera mungkin jangan pidana diproses dulu, etik diproses dulu. Kalau etik diproses dulu, kemudian karena di etik itu kan memang sanksinya sanksi pelanggaran itu administratif. Tetapi ada sanksi terberat yaitu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau seseorang sudah di PTDH di sidang etik, dia sudah nggak anggota Polri. Nah, kalau itu dilakukan, saya kira setidaknya akan memperlancar proses ini sehingga Polri yang sekarang ini terpuruk ya, ini bisa reborn lah, bisa kembali lagi. Itu tapi sudah cukup nantinya sanksi etik saja yang dijalankan. Nah, tentu setelah sanksi etik pidana. Maksudnya begini, kalau pidana kan lama. Ini masih ada proses nanti ke kejaksaan. Belum nanti kalau P19 berkali-kali. Kemudian nanti ke pengadilan. Pengadilan nanti masih ada banding, masih ada kasasi. Lama sekali. Tapi kalau etiknya dulu, etik nanti ini internal Polri. Artinya internal Polri. Kalau pidana kan ada jaksa, ada hakim dan panjang. Tapi kalau etik menurut saya sudah jelas lah. Sudah Pak Sambo sudah ngaku sebagai pembunuh, sudah ngaku sebagai pembuat rekayasa. Kan etik aja. Artinya Kompolnas juga ikut mendorong ya? Oh, bukan etik sangat, ini harus segera juga dituntaskan. Bukan hanya mendorong, sangat mendorong. Mungkin aja hari ini konferensi persnya mungkin salah satunya adalah kurang tahu kami itu kewenangan dari Polri, itu di Polri. Tetapi kami Kompolnas kita sudah sepakat jaga marwah institusi. Betul. Itu kembalikan kepercayaan publik. Betul ya. Oke. Saya ke Bang Saur, kita ke Bogor dulu ya Bang Saur. Ini ada Pak Sugeng Teguh. Pak Sugeng Teguh, sudah dihantarkan tadi oleh Pak Mahfud MD, ibarat setali dua uang begitu ya. Dengan pernyataan Anda juga ya. Ini kalau Pak Mahfud menyebut kerajaan ya, kalau Anda menyebut ini geng mafia. Nah, boleh dong kita
Benalu ini siapa-siapa saja sih? Kalau misalnya dari Jadi, data Anda. Iya, Pak Mahfud kan bicara kerajaan ya, berarti itu lebih besar loh ya. Kalau saya menyebut geng, karena ini memang ada kelompok ya yang punya perilaku melanggar hukum ya. Nah, siapa-siapa saja, saya memetakannya begini ya. Sambo pertama, FS dengan ajudannya itu yang 3 orang ya. Kemudian di luar itu adalah 35 orang yang kena PTDH dan juga termasuk yang mungkin ya 60 PTDH yang kena pemeriksaan kode etik. Mungkin juga di sana ada obstruction of justice dan mungkin yang termasuk 62 yang diperiksa ya. Mungkin termasuk. Nah ini kan geng, bisa dikatakan geng. Kalau kita menyebut sebagai kerajaan, saya nggak bisa menjelaskan. Mungkin Pak Mahfud ya. Nah kerja mereka, geng itu kan melakukan satu tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang ditutup lagi dengan tindakan melanggar hukum. Jadi seperti itu, menyuap, melobi ya, membuat cerita bohong ya, kemudian juga mengintimidasi ya, kemudian juga mungkin akan menggunakan pihak-pihak lain menyerang setiap pihak yang mengganggu dia ya, mengganggu dia. Misalnya saya sebagai pengamat kepolisian ya, mungkin saja akan menggunakan kekuatan-kekuatan lain untuk menyerang saya. Sekarang ini sudah ada katanya yang mengintai ya. Ya sudah ada. Kemudian polemik saya ketika saya menyatakan slip of the tongue gitu ya. Saya mengatakan adanya tuduhan kepada organisasi pada DPR. Saya kemudian dipersoalkan tuh ya. Tapi itu harus kita akan klarifikasi lah. Saya juga dapat informasi akan didengar oleh keterangannya oleh MKD. Oh siap, gitu ya. Jadi mereka ini punya kemampuan melakukan banyak hal, begitu, Mas Arief. Oke, Pak Sugeng, yang menjadi pertanyaan juga, Pak, sampai puluhan orang saya menyebut bahkan puluhan orang di institusi ini ngejagain yang namanya Irjen FS ini nih. Nah, Anda bisa nggak menjelaskan kenapa kok sampai harus ada geng besar, kalau menurut Anda kan istilahnya kan geng besar gitu, menjagain yang satu ini. Emang seberapa pengaruhnya sih geng satu orang ini untuk institusi? Jadi fenomena yang kita lihat kan adalah ada 62 orang, termasuk 35 orang yang dengan sengaja tahu pelanggaran, mungkin juga hanya mungkin dibohongin. Mungkin juga ketaatan mati ya. Ini jebur dia ke jurang. Pertanyaannya, kekuatan apa yang dimiliki? Ya, kekuatan apa yang dimiliki? Kekuatan itu hanya sumbernya 2. 1, kekuatan atas dasar kekuasaan nyata ya, yaitu kewenangan yang besar. Yang kedua, kekuatan yang dibangun atas dasar kekuatan material. Ini 2 aja. Nah, jadi yang harus dilihat adalah relasi atau pola relasi kuasa saat Sambo menjabat sebagai Satgasus kah, sebagai Kadif Propam kah. Nah ini yang menjadi PR-nya Pak Kapolri dalam benah-benah saat ini ya. Jadi seperti itu. Nah relasi itu harus diteliti sebagai satu evaluasi ke depan supaya jangan ada arogansi lagi. Ada lagi kekuatan yang besar yang bisa merusak yang namanya sumpah jabatan, etik, ya profesi, kemudian juga ketaatan pada hukum, begitu Mas. Baik, Pak Sugeng, nanti kita lanjutkan lagi ya, dan kita juga akan mendengarkan opini atau pendapat dari Bang Saur dan juga Pak Wahyu, tapi kita harus jeda dulu sebenarnya. Kita akan kembali usai yang satu ini.